Iklan. Iklan sering muncul di media cetak maupun media elektronik. Berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan. Iklan yaitu suatu cara yang dipakai untuk mengatakan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak menyerupai koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Iklan ada beberapa bentuk. Iklan komersial, iklan sosial, iklan layanan masyarakat, dan lainnya. 1. Iklan komersial. Iklan komersial adalah bentuk publikasi suatu produk dan layanan komersial yang bertujuan meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada suatu nama produk dan layanan yang diselenggarakan oleh lembaga bisnis. Contoh iklan mobil, iklan televisi, dan iklan asuransi. 2. Iklan sosial. Iklan sosial adalah bentuk publikasi suatu keadaan yang mengharapkan kepedulian dari banyak orang. Contoh iklan tentang narkoba, iklan tentang rokok, iklan tentang pemanasan global. 3. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah bentuk publikasi suatu keadaan yang mengisyaratkan perubahan atau tindakan dari setiap orang untuk melakukan perubahan keadaan yang lebih baik. Contoh iklan konservasi lingkungan, iklan tentang kekerasan terhadap anak, iklan keselamatan berkendara. Iklan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Nama produk. 2. Gambar yang menarik. 3. Kalimat iklan. 4. Keunggulan produk. 5. Harga produk. 6. Nomor telepon. 7. Alamat pengiklan. Agar sanggup menarik perhatian, iklan dalam media cetak mempunyai ciri-ciri bahasa sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan mempunyai daya sugesti. 3. Menggunakan kata konotasi positif. 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jenis iklan berdasarkan media antara lain. 1. Iklan cetak, dimuat di media cetak seperti koran, majalah, brosur. 2. Iklan elektronik, dimuat di media elektronik seperti radio dan televisi. Wawancara. Wawancara adalah bentuk percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak pewawancara dan orang yang diwawancarai. Ketika menjadi pewawancara, kamu mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Sebelum melakukan wawancara, hendaknya kamu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang harus dilakukan sebelum wawancara sebagai berikut. 1. Membuat jadwal atau janji dengan orang yang akan diwawancarai. Misalnya, waktu dan tempat wawancara berlangsung. 2. Mempersiapkan garis besar hal-hal yang akan ditanyakan kepada orang yang diwawancarai. 3. Mempersiapkan alat pencatat atau perekam yang berfungsi dengan baik. Kata tanya yang digunakan dalam kegiatan wawancara sebagai berikut. 1. Apa? Digunakan untuk menanyakan hal atau benda. 2. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. 3. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. 4. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. 5. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. 6. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan. Agar memperoleh informasi yang dibutuhkan, seorang pewawancara harus memahami etika dan tata krama dalam wawancara. Etika tercermin pada penggunaan bahasa dan sikap yang ditunjukkan kepada narasumber. Dalam melakukan wawancara, pewawancara juga harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Memastikan kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima atas kesempatan yang diberikan. 3. Menggunakan bahasa yang santun. 4. Menyampaikan pernyataan secara sistematis dan urut. 5. Fokus pada materi wawancara. 6. Tidak menyudutkan narasumber atau menyinggung perasaan. 7. Bersikap objektif dan simpatik. Struktur laporan hasil wawancara. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Alasan wawancara dilakukan. Tujuan. Poin yang ingin dicapai dari wawancara. Topik. Bahasan wawancara. Waktu dan tempat. Pemberitahuan latar waktu dan tempat wawancara dilakukan. 2. Hasil wawancara. Narasumber. Orang yang diwawancara. Pewawancara.
para penanya, pencatat, pelaku dokumentasi wawancara, transkrip hasil wawancara, pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan narasumber. 3. Penutup, simpulan, kesimpulan dari kegiatan dan transkrip wawancara, saran, saran dari pewawancara maupun narasumber terkait topik yang dibahas. Membaca intensif, kalimat majemuk, dan kalimat berimbuhan. 1. Membaca intensif. Membaca intensif yaitu membaca dengan penuh pemahaman untuk menemukan ide-ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Pemahaman ide-ide naskah dari ide pokok sampai pada ide-ide penjelas. Dari hal-hal yang rincin sampai ke relung-relungnya. Teknik membaca intensif sebagai berikut. A. Menyiapkan naskah yang akan dibaca. B. Sambil membaca, memberi garis bawah hal-hal yang dianggap penting. Memberi tanda pada bagian-bagian yang perlu. Memberikan nomor pada bagian kanan atas yang penting. Memberi tanda bintang pada bagian-bagian yang perlu. C. Ajukan pertanyaan sehubungan dengan naskah yang dibaca. D. Siswa diberikan tugas membuat rangkuman dengan menggunakan bahasanya sendiri. E. Cara menyimpulkan teks. Membaca teks secara keseluruhan 1 atau 2 kali. Mencatat ide pokok pada setiap paragraf. Menghubungkan ide pokok paragraf 1 dengan paragraf lain untuk menemukan kesimpulan sementara. Membaca ulang teks untuk menguji kesimpulan sementara yang sudah dibuat. Menyempurnakan rumusan simpulan. F. Siswa membuat kesimpulan hasil membaca. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih dan memiliki penghubung yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Berikut ini ciri-ciri kalimat majemuk. A. Kalimat majemuk terdiri dari dua klausa yang saling berhubungan dan memanfaatkan konjungsi atau kata hubung. B. Dari penggabungan kalimat selanjutnya akan menghasilkan kalimat dan arti baru. C. Isi kalimat terdiri dari subjek, S. Predikat, P. Dan kalimat penjelas lebih dari satu. D. Menggunakan kata penghubung yang bersifat kesetaraan. E. Biasanya memiliki pola S, P, plus SP. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk di mana hubungan antar unsur-unsurnya sederajat. Kalimat majemuk setara terdiri dari A. Kalimat majemuk penjumlahan ditandai dengan kata sambung lalu, lagi, kemudian, dan. Contoh, kakak membaca buku, kemudian menulis surat. B. Kalimat majemuk pemilihan ditandai dengan kata sambung atau. Contoh, ibu membeli ikan atau ayam. C. Kalimat majemuk pertentangan ditandai dengan kata penghubung tetapi, melainkan. Contoh, ayah tidak pergi ke kantor melainkan ke rumah sakit. 3. Kalimat berimbuhan. Imbuhan adalah sisipan di awal, tengah, maupun akhir kalimat untuk menambahkan arti kata. Sedangkan kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, atau awalan akhiran. A. Perubahan imbuhan ber. 1. Jika kata dasar diawali huruf R atau mengandung suku kata R, maka menjadi B. Contoh, ber plus kerja sama dengan bekerja. 2. Jika kata dasarnya ajar, ber berubah menjadi bel. Contoh, ber plus ajar sama dengan belajar. Makna imbuhan berantara lain. 1. Menyatakan kepunyaan, beranak, berotot, berbuah. 2. Menyatakan penggunaan, bersepeda, bermotor. 3. Menyatakan kegiatan, bertelur, berkarya, bekerja. 4. Menyatakan jumlah, berdua, bertiga, berlima. 5. Menyatakan suasana hati, bersedih, berbahagia, bergembira. B. Imbuhan ter, membentuk kata kerja pasif. Makna imbuhan ter antara lain. 1. Menyatakan sifat, terpandai, terbaik, tercantik. 2. Menyatakan ketidaksengajaan, terbawa, tertinggal, terinjak. 3. Menyatakan keadaan telah, tertutup, terbuka, terkunci. 4. Menyatakan kegiatan tiba-tiba, tertawa, terjatuh, terdiam.